Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pagi ini di sesi terakhir sebelum nanti penutupan, ini amanah dari Ustadz Agung untuk memberi bekal. Karena kenapa diakhirkan? Karena bekal biasanya di terakhir. Ini pembekalan terakhir sebelum kita kembali ke darat turun. Karena ini dari di atas ini turun gunung sebelum ke sana. Seperti amanahnya dari Ustadz Agung, Ustadz, teman-teman harus dibekali, sehingga nanti ketemu lagi itu berubah, ya. Jadi nggak hanya begini aja, berubah, semuanya berubah. Ada satu amal, gitu ya, satu amal yang amal ini pasti ya dilakukan oleh orang-orang yang apa? Orang-orang yang sukses ya, bahasa sukses ini. Sukses itu, hidupnya itu sukses. Ya sukses lahir, sukses batin. Ya terhormat, ya berlimpah, ya lapang, ya banyak kemudahan. Saya mengamati kehidupan orang. Ada orang selalu ketulo-tulo. Tahu ketulo-tulo nggak ya? Ketulo-tulo itu sengsara. Ada saja gitu ya yang sakit, yang ini, yang itu, gitu. Tapi ada orang gitu yang selalu hidupnya itu apa namanya keberlimpahan, kemudian bahagia, keluarganya solid, kompak, rezekinya ada saja gitu ya, rezekinya ada saja gitu. Setiap masalah ada terus, tapi selalu ada jalan keluarnya kan. Nggak mungkin tidak punya masalah, bahkan masalah itu melekat dalam hidup. Pertanyaannya, ada nggak exitnya gitu? Jalan keluarnya itu. Masalah datang, jalan keluar. Masalah datang, jalan keluar. Ini saya mengamati itu. Ternyata ada satu rahasia, teman-teman. Ini penting ini ya, untuk bekal nanti pulang ke rumah. Rahasianya itu ternyata adalah riyadhah. Jadi riyadhah itu ternyata menjadi rahasia, tapi kuncinya rahasia ini. Karena jarang orang dibicarain. Jarang orang membicarain riyadhah itu jarang. Karena ini kunci yang dirahasiakan oleh orang-orang soleh. Dia nggak akan ngomong gitu. Padahal kalau saya membersamai hidupnya, salah satu yang saya itu langsung dapat ilmu tentang riyadhah itu dari Kiai Taifur. Pernah dengar Kiai Taifur ya? Kiai Taifur itu rumahnya di Purworejo. Yang kedua, saya dapat dari almarhum Kiai Mahfud Sobari di Pacet Mojokerto. Itu yang apa namanya? Yang langsung gitu ya. Saya dapat ijazahnya gitu. Dan saya melihat kehidupan beliau itu semua orang punya masalah gitu. Ya, semua kita itu punya masalah. Pertanyaannya bukan berapa banyak masalah itu, tetapi seberapa exitnya gitu, seberapa mudahnya Allah memberikan jalan keluarnya. Tidak apa-apa masalah banyak, bahkan masalah banyak itu tanda apa namanya pintu gerbangnya kemudahan. Karena inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kalau mau mudah itu pintunya sulit, pintunya masalah, pintunya itu kesulitan. Nah, kalau sulitnya banyak, kemudian itu bisa menaikkan derajat, mendatangkan kemudahan, kan? Gitu ya. Kenapa? Setelah itu akan Allah berikan jalan keluarnya. Riyadhah ini, teman-teman semua, itu sesungguhnya ada satu pondasi dasar firman Allah.
Coba dipegang. Ayat ini saya pegang. Saya pegang betul ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Pendek ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Di dalam surat At-Tolak, ya Bapak Al-Quran ya, surat At-Tolak itu ayat yang kedua, ketiga, keempat. Itu juga tentang ayat-ayat riyadhah. Gimana? Ada yang apa? As-Salat At-Tolak. Wa may yattaqillaha huwa hasbuh. Nah, nanti ada bla 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 gitu, terakhir gitu. Selalu begitu. Siapa saja yang bertakwa, maka akan aku berikan jalan keluar. Siapa saja yang bertakwa, akan aku berikan kecukupan. Ya, terus begitu. Itu ada surat At-Tolak, ya, surat ayat kedua sampai ayat kelima. Nanti boleh dibuka. Lalu dikunci dengan itu. Kemudian diperkuat dengan wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dasar riyadhah. Ya, itu dasar riyadhahnya dari ayat. Maka teman-teman, kita belajar menjadi orang yang taat. Jadi taat itu perlu belajar. Perlu latihan. Riyadhah itu artinya kan melatih, ya, melatih diri. Jadi kita itu ngajari pada diri sendiri. Riyadhah itu melatih diri sendiri, belajar melatih diri. Jadi banyak ke dalam, banyak memperbaiki ke dalam. Gimana tadi? Gimana? Anissa atolak ayat kedua terakhir, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima gitu. Ada ya? Nah, itu kalau mau dibaca. Itu semua ayat-ayat riyadhah. Jaminan bahwa siapa yang taat, karena taat ini naik turun gitu. Kadang kalau kumpul gini taat gitu ya, nanti sendirian hilang taatnya kan gitu ya. Turun lagi, maka harus dikunci. Nah, riyadhah itu melatih diri agar kita belajar untuk taat kepada Allah. Karena jaminan taat itu selalu kemudahan, selalu jalan keluar, selalu bicara rezeki. Kita ini kan dua aja manusia butuhnya. Satu butuh rezeki, dua butuh solusi. Kita kan butuh dua, rezeki dan solusi. Banyak orang dapat rezeki, tapi belum tentu punya solusi. Karena masalah itu tidak hanya rezeki, tidak hanya persoalan materi, tidak hanya persoalan rezeki itu banyak ya. Lalu solusi juga. Nah, jalan keluar dan dapat rezeki itu jaminan orang riyadhah. Jaminan orang riyadhah. Nah, apa tadi Ustaz Agung sudah ngasih spill tadi. Jadi ternyata nomor satu riyadhah yang harus dihidupkan, nomor satu tidak boleh melebihi yang lain. Nomor satu itu sholat. Sholat itu sholat ada oke. Riyadhahnya sholat dulu deh. Kalau belum yang lain bisa sholat dulu. Sholat dulu disempurnakan itu. Ini kelihatannya ini ya, sholat itu Masya Allah. Bahkan saya mau bongkar itu tentang sholat. Luar biasa sholat. Rasulullah itu orang yang paling banyak sholat. Saking seringnya, ya, bengkak itu maksudnya, ya, kita bengkaknya kena asam urat kan, ya. Paling banyak sujud itu adalah Rasulullah. Kenapa itu kok beliau itu begitu? Karena ternyata beliau itu sebagai manusia biasa yang kemudian diutus menjadi nabi, aslinya menjadi nabi itu hampir tidak sama. Kenapa? 6.666 ayat, 114 surat.
ya, 30 juz. Itu kudu dikerjain loh. Enggak dah. Kita ini berapa ayat yang dikerjain coba? Nabi itu suruh ngerjain isi Al-Quran itu. Tidak ada nabi ya dari 150.000 nabi dan rasul itu tidak ada perintah yang sebanyak Rasulullah. Karena kitabnya paling tebal. Taurat, Taurat, Zabur, Injil, tak banyak. Tak banyak, hanya tauhid kan itu ya. Al-Quran, Masya Allah. Urusannya dari hal yang sederhana, dari tidur itu perintah sama. Itu nggak ada kecuali umatnya Muhammad. Umatnya Muhammad itu pendek. Kenapa kok dikasih umur pendek-pendek? Kalau kelamaan gak kuat. 1000 tahun buat ibadah. Umur, Pak. Nah dulu kenapa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud itu 1000 tahun, 900 tahun, 900 tahun itu? Ya karena hanya tauhid. Nah kita, Muhammad, suwi. Musa itu 150 tahun. Ibrahim 150 tahun. Muhammad 60 tahun, 70 tahun. Udah capek. Oh, kita ini kan sudah asam urat ya, jantungan, sholatnya selesai. Gitu ya. Kalau sudah organnya melemah kan ibadahnya ikut nggak sempurna kan? Itu Pak, ya nggak sempurna ya. Gampang umut, waktu ngatur sesuai keyengan gitu kan ya. Ini umat Muhammad. Jadi kenapa umat Muhammad tidak lama? Karena beban ibadahnya banyak. Sebanyak apa? Sebanyak isi Al-Quran dan hadis. Ada umatnya selain umat Muhammad pekerjaannya banyak begitu. Nah, Rasulullah itu berat sekali kalau tidak dapat pertolongan dari Allah. Rasul sendiri itu melaksanakan perintah Allah itu berat sekali. Karena Nabi harus menjadi contoh, maka dikerjakan semua. Nggak pakai mikir itu, pakai kerjain. Padahal berat itu. Perintah perang berat, perintah apa namanya, harus zakat, harus puasa, harus sholat, harus ngopeni anak, istri, harus baik dengan tetangga, harus menuntut ilmu, harus banget perintahnya kan. Itu maka kemudian umat Muhammad itu melebihi dari umat-umat yang lain. Itu karena apa? Karena memang load pekerjaannya ini banyak. Nah, yang sudah banyak begitu pun itu masih keter kita ini. Kadang iya, kadang enggak. Masih abon gitu ya. Kadang rajin, pas ingat, pas lali, las gitu. Puasa, oh semangat gitu. Puasa Senin Kemis. Tapi ketendang kondangan, ketendang makan siang, ada acara ini gitu ya. Akhirnya hilang. Wah, saya semangat gitu. Puasa Daud, ya ada. Semangat, ketendang temannya bener ngajak makan gitu ya. Hilang juga. Ini gitu kan? Gampang hilang kita ini. Maka perlu teman-teman kita bareng-bareng saling menjaga untuk bisa riat. MHM luar biasa. Terima kasih Ustaz Agung, istiqomahan beliau dan teman-teman semua selalu membersamai dalam kebaikan, dalam ketaatan. Ya, ininya kita gitu saja. Oh, ada SHU, kemudian saya lihat ada kajian tafsir, ya, qiraatul Quran. Itu luar biasa. Forum yang mengajak kepada kebaikan. Nah, pertama riyadhahnya adalah sholat. Ayo teman-teman, kita dengan keluarga itu masih di rumah itu saya buat apa namanya jam sholat. Itu ternyata luar biasa itu dampaknya, efektif itu. Kita bisa diingatkan terus sholatnya. Karena ada bunyinya kan? 10 menit sebelum azan itu sudah ada alarm ya, nanti bunyi itu. Kita pengen di kantor, di rumah, bahkan di kamar itu, beli itu. Yang kecil itu 1 juta, yang agak gede itu 1,5 juta. Yang gede banget 3 juta. Nah, gitu.
Ada murah ya? Memang ada. Harus di tiap rumah ditawarin gitu. Biar ada jam sholatnya. Di kantor-kantor harus ada itu jam sholat itu untuk mengingatkan sholat. Jadi pertama adalah riyadhah kita, ayo teman-teman, nanti metodenya apa? Biasanya gimana Bu Fadila? Bu Fadila ini rajin ini memimpin riyadhah ya. Jadi banyak grup ini Bu, grup riyadhah. Nah, ini ilmunya dari Bu Fadila sesungguhnya ya. Jadi Bu Fadila itu punya grup baca surat Yasin setiap habis sholat. Nah, jadi satu hajat itu satu amalan yang istiqomah. Latihan dulu, jangan langsung buk ya. Kalau makamnya wali boleh banyak ya. Kita kan baru wali murid kan. Jadi kayaknya latihannya juga harus pelan-pelan. Karena kuncinya di sini adalah istiqomahnya itu. Artinya sustainable-nya itu loh, terus melakukannya itu loh yang harus kita jaga. Bukan pas semangat melakukan, nanti lemes nggak melakukan gitu. Bukan. Nah, keluarga itu cerita aja ya, menginspirasi, sekedar cerita aja itu. Saya dengan istri, dengan anak-anak itu, yang pertama yang saya jaga itu sholat berjamaah tepat waktu. Ya, tepat waktu di awal waktu. Pokoknya dengar nit itu, jam itu wadah sudah harus sholat. Dan ini saya berlakukan kepada seluruh karyawan saya. Pokoknya kalau sholat, opera-opera. Kenapa? Di kantor saya kasih itu juga gitu ya. Di meeting apa berhenti sholat. Nah, itu apa namanya? Jaga itu. Walaupun ini pokoknya diadani di rumah. Maka saya minta teman-teman, ayo tadi jadikan rumah kita itu pesantren. Ya tulis aja pesantren Al-Mufti. Nah, kan ada. Maka ada namanya pakai al itu langsung jadi kelihatan lah ya. Islam. Apa itu? Al-Munti. Al-Muntilani. Ah gitu. Jadi gitu ya. Jadikan rumah itu sebagai pesantren. Siapa santrinya? Ya kiainya adalah suami, gitu. Santrinya ya istri lah gitu. Istri, nanti ada anak tambah dua, gitu. Apa? Itu ternyata cara sederhana ini luar biasa. Kenapa sih di rumah saya tak tulis pesantren gitu ya? Pesantrennya bin Farid, gitu. Biar jadi kiai saya gitu. Siapa sih ngaku ya diri sendirilah kata orang pakai SK aja kan gitu ya. Tulis aja sendiri. Ini luar biasa teman-teman ya, luar biasa. Saya belajar betul kiai-kiai yang hebat gitu ya. Mereka itu menjadikan rumahnya pesantren. Wis gak adanya Ustaz, semoga jaringnya kloso, sajadah siji, nanti jadi kiai. Wis tidak harus diakui oleh sak kampung kan gitu. Diakui lah minimal keluarganya sendiri. Gitu. Jadi kenapa Pak harus ruhnya pesantren? Agar kita bisa menghidupkan aktivitas sholat itu di rumah kita. Di rumah kita. Di rumah kita. Saya kadang belain keluarga saya. Ke masjid itu iya. Masjid itu iya. Artinya sholat berjamaah. Karena perintahnya itu sholat berjamaah. Bukan sholat sendiri. Kalau di rumah kita tulisi Baitullah juga di masjid. Ya, kalau maka saya lihat ya pendahulu pakde saya itu, yang saya kagum hari ini termasuk warga besar Bani Soleh tempat saya itu, selalu membuat musola di rumahnya. Kita ini nggak tahu belum ada ya. Jadi ayah saya semua itu selalu punya musola, punya musola gitu. Ada masjid besar ada, tapi punya musola.
Apa ternyata saya pelajari dari pendahulu saya ini, mereka itu selalu menghidupkan sholat berjamaah dengan keluarga. Gitu. Ngajak keluarga. Yang angel kan perintahnya aku angkusaku wa ahlikum kan. Keluarga dulu yang jagain gitu maksudnya gitu. Oh iya kita harus masjid, ya harus. Tapi keluarga jangan keter, maksudnya jangan nggak keurus gitu. Egois nanti kita itu. Pokoknya sebenarnya aku surga dewi lah. Anak-anaknya anu dibangunkan susah. Oh, dibangunkan susah atau ditinggal itu piye gitu kan? Siapa nanti yang ngurusin anak kita? Jadi kadang ada egoisme seorang bapak itu, anaknya istrinya itu keter. Tahu keter enggak ya? Enggak keurus gitu. Itu diurusi anaknya tonggo, anaknya gitu ya, anaknya dewe urus urusannya sampai akhirat masalahnya. Maka saya itu belain anak saya sholatnya, memahami Al-Quran. Karena pesantren teman-teman di rumah itu Ustaz, pokoknya habis sholat itu mengkaji Al-Quran. Jadi subuh itu, ini ada nih, santri saya kan 1, 2, 3. Santrinya ini, kalau ada Ustaz Agung tambah itu. Ustaz Agung kayak sana ya. Nanti baru pengusaha-pengusaha ya, saya punya komunitas pengusaha se-Indonesia itu rutin tidur di rumah saya ya. Rutin itu. Dari Makassar, dari Sangatta, dari Bali, itu rutin itu. Dari Purwokerto, dari Banten, tidur di rumah. Itu sesungguhnya Pak, menemani menghidupkan pesantren aslinya itu. Itu aslinya itu, maksudnya itu gitu. Yang ramai. Saya sudah mengundang Bapak Ibu semua bermalam. MHM itu bulan sekali. Padahal yang saya minta Ustaz Agung seminggu sekali. Ustaz Agung jangan terlalu sering. Sudah sebulan sekali itu ideal ya Ustaz ya. Kali gitu, untuk maafir. Ini yang pertama itu menghidupkan sholat. Sholat tepat waktu di awal waktu berjamaah. Ini riadah yang kita jagain. Nah, di balik sholat utama ini selalu diiringi qobliyah ba'diyah, tahiyatul masjid. Ba'diyah, pokoknya ba'diyah qobliyah, tahiyatul masjid. Itu paket yang nggak boleh namanya paket ya. Paketan qobliyah dia dulu gitu. Maka selalu menjaga waktunya. Karena kalau nggak dapat. Ini riadah nomor 1 sebelum bicara yang lain. Yang saya lihat itu, yang saya lihat dari orang-orang soleh itu sholat jaga wudhu. Bahkan ada orang yang nunggu sholat. Saya kemarin ketemu orang begini. Ini sobat Gus Bahak ya kalau nggak salah ya. Gus Bahak mengatakan begini. Terus sampai ini jadi kerjaannya apa terus? Aku ini kerjaannya cuma situ, urip ini. Apa Gus? Jaga sholat. Nunggu sholat. Ya. Jadi kerjaan saya cuma nunggu sholat, nunggu jam sholat. Yang lain itu apa jenenge samben. Jadi kerja itu samben. Yang lain samben. Kalau longgar itu ini gitu. Jadi itu masya Allah luar biasa itu ininya. Apa namanya? Nikmatnya gitu kan. Saya itu merasakan nikmatnya hidup itu merubah cara berpikir. Hidup saya itu nungguin sholat itu enak sekali ternyata. Enak sekali Bapak. Tanya, Tazaret apa kesibukan sekarang? Saya ingat Bahwa itu nungguin sholat ya gitu. Nungguin sholat ya. Ada meeting ya itu kalau ambil aja lah. Meeting ngurusi perusahaan, ngantar anak, ngantar istri, meeting di kantor itu sambilan aja gitu. Ini agak sulit nih kalau belum nyampe makomnya ya.
Agak gak terima yo kerja golek duit ya. Kapan kerja sholat kok ini harus duit lah. Ngerti, makamnya udah nyampe gitu. Itu luar biasa itu. Terus tak percaya ke saya dulu deh, percaya dulu. Namanya juga Riyato. Ini saya pakai itu. Artinya apa? Ada driver saya itu. Pokoknya 5 menit sebelum sholat, gue ning gue ngambil. Kita kan nunggu sholat, ya kan? Nah, 5 menit sebelum sholat, untuk mampir ke masjid. Nah, ini Gus Umar. Jadi, ayo latihan. Ini Gus Baha, saya dapat kalimat pendek dari Gus Baha itu tak pakai itu loh, anu ya, nyaman hidup itu. Nungguin sholat. Kerjaannya itu hanya nungguin sholat. Wes, ya nih. Terus kok iso sampean sugih iki ya ora roh aku. Ngerti sugih iki teko rezekine kok itu. Terus sampean kalau kajiannya gitu ya. Kayak bahasa-bahasa Jawa gini. Ya ora roh aku deh. Kok terus sugih deh. Aku kira nanti pengen sugih. Orang nanti pengen terkenal. Orang nanti pengen sugih, orang pengen di derajat, orang di pangkat. Terus apa? Pengen itu nunggu di sholat. Terus apa Gus? Gus ya Allah kok moro-moro. Aku kok ya kayak kuwi lho. Sing pinter-pinter kok ngrungokke aku. Apa sing ngomong ngrungokke iki? Gus bae kalau ceramah kan enteng-enteng ini ya. Enteng-enteng. Terus gini, sampai ini yang tukang dosa, itu tukang dosa. Orang apa di dosa, orang apa malah itu di dosa. Kalau nggak sampai nggak di dosa, lo Gusti Allah Maha Pengampun ini nggak berguna dari. Jadi itu dosa apa apa? Seperti tobat, seperti tobat. Kalau sampai tobat Gusti Allah kita tambah seneng katanya gitu. Enteng-enteng itu ragukan. Jadi kalau kita ceramah itu. Jadi yang pertama, ayo teman-teman kita perbaiki dulu sholat. Diiringi ba'diyah qabliyah. Bahkan teman-teman, ini sedang belajar ini dengan Ibu Fadilah itu ya. Sholat tobat. Jadi sholat tobat itu sholat yang nggak kenal rakaat, nggak kenal jam. Ya. Sholat tobat. Kenapa kok sholat tobat itu sering? Ini Gus Baha lagi saya dapat ilmu. Lah iya toh. Menungso gitu. Wong setiap melek mripate langsung dosa. Jadi menungso itu melek mripate langsung dari dosa. Kok ora gelem tobat piye to gitu. Jadi kita itu sholat tobat harus sebanyak meleknya kuwi. Yen babak. Jadi antara balapan dosa kalau balapan tobat. Itu harus kita lakukan gitu. Nah, kita ini jarang sholat tobat. Padahal dosanya bermelek pasti dosa. Dosa apa? Ngomongnya tanggane, delok aurate wong liya, aurate bojone ora apa-apa. Bojone tangga mbok deloki. Saya cerita itu dosa kabeh. Aku ora sholat tobat. Maka sholat tobat itu sholat yang rakaatnya boleh berapapun. Kemudian waktunya juga boleh, nggak perlu malam hari. Berdosa tobat. Kenapa kok harus sholat tobat? Ternyata ada korelasi langsung antara rezeki dan dosa. Jadi kalau rezekinya seret, itu mesti dosanya akeh. Maka yang rezekimu lancar, tobatmu sing sering lancar. Ini sumbatan, nyumpel. Jadi kalau enak apa namanya gorong-gorong ini sumpel. Jenenge dosa. Jadi dosa itu penghambat rezeki. Siapa yang menghapuskan dosa? Tobat. Mak gitu tok wis sugih sampean. Rumus sugih itu tak ada. Padahal kita di workshop di training konsep kaya. Gitu ya. Wah, ilmu ini banyak. Ini. Ora sanggup ngelang ya.
rumusnya sugih ngono tok. Ini ilmu Gus Baha itu ayat ternyata, ayat itu. Beliau cara menyampaikannya kan nyantai gitu ya, gampang dicerna orang. Jadi sholat tobat itu Nabi itu ya, Nabi itu manusia yang paling banyak sholat. Nabi itu. Dan Nabi itu kalau sholat suwi. Dan sahabat Nabi itu baca apa kisah sholat. Jadi ada dua buku, satu kisah infak sodakonya sahabat, ya, dua kisah sholatnya sahabat. Ada dua buku. Kalau mau ambil beli buku ya. Jadi kisah-kisah sholatnya para salafus soleh. Ternyata sholatnya para salafus soleh itu lama, saking lamanya itu sering punggungnya itu ditongkrongin burung. Dipikir itu batu, Pak. Kalau dimakan batu gitu ya. Ternyata Pak, orang sujud itu. Sujud itu lama gitu. Kenapa? Dia sedang ngobrol dengan Allah. Jadi dengan sujudnya, saya kalau sebel banget, apa namanya, punya, atau ada imamnya harus ngebut itu saya agak, itu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Assalamualaikum, seperti ini. Wah, semua belum saya bisa jadi sholat lagi gitu. Jadi sholat Allah gitu. Jika itu walaupun ada kan baca subhanallah sekali juga boleh. Subhanallah, karena Rabbil A'la wa bihamdi kan boleh sih sok itu. Suratnya apa? Alif Lam Mim. Masa pilih malu begitu? Kan wajibnya Al-Fatihah Ustaz. Iya, saya tahu lah gitu. Al-Fatihah udah sempurna gitu. Suratnya kan sunnah juga gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cepat itu. Allahu akbar. Cepat baru alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kan gitu. Jadi selesai itu. Jadi kenapa ngebut itu? Sampal. Saya kayak gitu. Aduh, ini saya ulang aja. Celah setan, Pak. Setannya kan enggak ada celah. Iya, luar biasa gitu. Jadi riwayat yang pertama ini salat ya, salatnya salam musuh itu khusyuk tumak ninah. Khusyuk itu beda khusyuk itu. Khusyuk itu begini. Khusyuk itu gini loh. Menarik pikirannya Allah. Jadi menarik pikiran kita ini kan seliwer gitu ya. Kadang mikirin apa gitu, mikirin aku lagi jemur pakaian ya, hujan gitu. Atau aku nganter anak ya. Tadi masa kompor tak matiin belum kan? Itu kan datang tuh. Ketika narik itu, sampai nggak boleh narik itu, kan dia lewat tuh. Nah jangan ditarik, tariknya Allah gitu. Atau beliau gitu kan ya, atau menang gitu sepaneng itu, karena imamnya baca surat Rahman tuh. Nah, pikiran kita kan narik macam-macam gitu, menang gitu. Kunciku tadi udah hilang nanti ya kira-kira. Itu bar sholat ketemu ini. Kalau nggak apa ide bisnis itu. Wah kita wah sebetulnya ini idenya malah narik ide bisnis itu. Betul-betulannya kayak kelarangan jadi lagi uang. Jadi sholat itu menarik ini apa pikiran-pikiran selain sholat. Disebut khusyuk itu tarik Allah. Jadi Anda harus menarik pikiran tentang Allah. Allah itu menyaksikan kita. Khusyuk itu begitu. Saya itu sedang beribadah Allah gitu. Khusyuk itu khususnya masalah pikiran. Pikiran kita mau kita tarik temanya apa? Setan itu tukang mencuri itu. Pikiran itu. Jadi pikiran kita tuh kok malah gelandang. Jadi Imam Yusuf kita gelandang itu dulu. Enggak dulu sampai mana-mana gitu ya. Allah Akbar itu ya. Repotnya kalau jadi imam. Baru khusus atau les sekalian yang lain, Pak.
Ada tapi berapa ya? Setan itu ternyata tadi apa namanya mendatangkan pikiran-pikiran di luar sholat. Itu disebut hilangnya khusyuk. Hilangnya khusyuk. Nah, fokus pikirannya itu yang ditarik bukan tema sholat, gitu, tapi tema-tema yang lain selain sholat. Nah, kita harus pintar menarik pikiran. Contoh di sini, ini kan indah ya, tapi kalau pikiran teman-teman ini ada di Jogja, oh nggak indah ya. Serius ya. Menang akhirnya bahwa aku mikirin di rumah ya, bahwa itu urut tak kandangi deh. Iya ya. Itu lebih orang loh. Nah, itu nggak nikmat ini semua nggak nikmat. Nggak nikmat. Maka pikiran itu luar biasa. Bahkan dikatakan di satu Rasulullah itu orang yang selalu sungguh-sungguh di dalam berpikir. Kalau sedang sholat, itu fokus pikirannya itu Allah. Dia nggak mikir perang, nggak mikir makan apa, nggak mikir apapun nggak dia pikir. Dia fokus pikirannya itu dia tarik. Saya sedang berhadapan dengan Allah, saya sedang sujud kepada Allah. Dia nggak mikirin apa-apa. Maka Rasulullah itu kalau istirahat adalah sholat. Kenapa? Tidak mikir apapun kecuali Allah. Nah kita ini sholat yang mikir utang, sholat mikir bisnis, sholat mikir apa namanya kantor, kayak karu-karuan lah. Fisiknya sholat, pikirannya enggak. Itu namanya tidak khusyuk. Yang kedua tumak nina. Tumak nina itu tartil. Tartil itu gini loh. Gimana? Tartil itu gimana? Saya baca alif gitu ya. Dalikal panjang pendeknya diikutin dalikal kita bula roibabi budalil mutakibat harus dalil tidak tartil. Sholat itu tartil urut seperti bunyinya, seperti gerakannya. Ya kalau sami Allahu liman hamidnya. Yuk. Pelan-pelan aja, sama mudah. Allah. Ya tartil itu. Tartil itu tumak nina, tartil khusyuk, tumak nina. Tumak nina itu urut. Lak gitu. Sesuai dengan urutan. Ini tentang sholat ya, panjang kalau bisa. Ada satu, kita harus tahu persis apa ucapan kita di dalam sholat. Kalimat-kalimat yang muncul itu harus tahu ini sedang ngomong apa. Ini harus dibahas ini. Kita ini sudah sholat lama tapi kita nggak ngerti loh Ustaz. Artinya apa? Kabiru walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asyali. Artinya apa? Ya, kan kita bukan semuanya lulusan pesantren. Pokoknya sholat, jangan sampai nanti saya umur hidup tapi artinya itu. Kita harus bahas. MHM nanti harus tema khusus membedah sholat. Penting ini untuk dikaji. Jadi riyadhah pertama, teman-teman, kita bersepakat ayo satu hajat, satu riyadhah. Nanti Bapak Ibu putuskan dengan saya kemarin gini, kebetulan saya punya guru riyadhah. Bukan itu punya guru riyadhah. Pada awalnya itu mintanya banyak. Ada 3 atau 5 permintaan dalam sekali riyadhah. Ternyata saya diingatkan tidak begitu metodenya ya. Gimana Bu Fadilah ya? Jadi satu hajat, satu riyadhah, 40 hari. Dan ternyata saat itu begini ya. Hajatnya apa, riyadhahnya apa itu diputuskan. Contoh gini. Saya pengen apa? Contohnya apa? Saya pengen umroh misalnya. Di umroh ini riyadhahnya apa? Satu aja. Contoh, saya mau sedekah subuh. Itu jangan pernah sekalipun lepas. Pokoknya setiap subuh sedekah. Satu amal, satu riyadhah. Bahkan guru saya ini ya,
Semua itu gratis semua. Permintaannya itu dengan riadah. Semua. Terus dari dari mulai kuliah, pengen nikah, pengen punya anak, pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya pesantren, pengen menghajikan dan mengumrohkan orang tua, kedua orang tuanya, kemudian apalagi Bu? Itu satu persatu itu terpenuhi dengan riadah. Dan saya itu riadahnya nggak ngoyo, artinya gini, wah amalnya belum, baru 11 ya, kayak begitu, Jadi riadahnya tidak borongan begitu enggak. Jadi beliau itu sederhana. Saya itu riadah kan, dia mengatakan, saya riadah itu dengan surat Yasin. Pokoknya setiap habis sholat saya baca surat Yasin. 40 hari nggak putus. Kita aja dulu. Satu riadah, satu hajat, satu riadah. Metodenya begitu. Baru nanti kalau gimana Ustaz? Sudah 40 hari belum didatangkan. Diulang 40 hari lagi. Selalu di dalam prosesnya itu ada kemudahan. Nah, kalau 3 kali, ini kata guru saya, kalau 3 kali kemudian tidak datang, itu harus dibenahi diri kita. Ada satu penyumbat pengkabulan. Dicek dosa-dosanya ada nggak yang menyumbat? Birrul walidainnya mungkin, istri kepada suami mungkin, ya apa? Cari dievaluasi ke dalam. Saya sudah 40 hari kali 2, 120 hari dengan amalan tidak putus, tetap aja susah. Nah, itu evaluasinya ke dalam. Bongkar habis-habisan tentang apa yang salah dengan diri. Kata beliau itu, ini wadahnya ini yang kotor. Wadahnya ini yang harus dibersihkan dulu. Sholat tobat terus, memperbaiki yang dosa tadi ya tinggalkan. Itu maka dikatakan pasti ketika wadahnya bersih, isiannya bersih, jaminan itu terkabul. Itu metode riadahnya dari guru yang kami ikutin ya. Boleh nggak kalau nah kemudian gimana kalau sudah riadahnya sudah kecapai, apakah baca yasinnya berhenti? Nggak boleh berhenti. Jadi ternyata riadah yang sudah menjadi habit itu harus dipegangi terus. Nah, dipegangi terus. Maka nambah lagi nanti berikutnya. Oh, saya mau riadah dengan memberi makan ke anak yatim 10 orang. 10 orang. 10 orang itu datang. 10 orang terus gitu. Satu orang katakanlah 50.000. Berarti 500.000 ya. 500.000 itu setiap hari 500 terus gitu. Sampai 40 hari. Udah itu. Nah, yang Yasin bagaimana? Oh, terus. Jadi amal ini ternyata riadah itu menaikkan amal secara istiqomah dan bertahap. Nanti paling tinggi itu amalan di kita itu ada berapa level amalan ya? 7 level amalan tuh. Wah ya betul-betul. Wah betul-betul ya. Saya rumus itu. Karena di level ini baca Al-Quran, jadi istiqomah baca Al-Quran menjelang subuh itu dari 1 juz, terus 1 juz setiap pada subuh, setiap sebelum subuh. Sebelum azan subuh itu 1 juz terus 40 hari. Berikutnya 2 juz. 2 juz itu ada tengah-tengah itu ya. 2 juz loh sebelum sholat subuh. 3 juz. Guru saya itu sudah 12 juz tiap hari. Karena mulainya jadi jam 12. Nah, saya ngantek tengah-tengah kau pingsan itu. Kata Ustaz, nggak begitu. Nggak akan sanggup. Ustaz itu akan patah. Maka Ustaz itu dari 1 juz
Satu juz saja 8 lembar. Ya, saya itu 8 gede. Yang gede, yang 14 baris ya. Yang gede itu ya. Itu, dan ternyata Ustaz, kalau sudah bisa 1 juz turun di 40 hari, nggak boleh kan berhenti di sini. Harus naik gitu. Nah, tetapi baca yasinnya tetap tapi setiap sholat. Tetap banyak ayatnya tetap dilakukan. Luar biasa, ternyata riyadhah. Wajar kemudian kualitas hidupnya itu melesat semua. Banyak keajaiban yang kita sendiri juga bingung gitu. Sama saya itu iri gini. Ya, teman-teman, dengarkan ya. Saya iri saya. Saya itu iri. Ya itu, saya lihat cermati hidupnya. Beliau itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, enggak ada satu pun ngurusin tentang akuntansi bisnis. Enggak mutung. Ayo kita meeting dulu ngurusin duit. Enggak. Pontang panting digital. Enggak. Nemuin relasi-relasi, lobby, pejabat, boleh proyek, enggak. Tapi di rumahnya, mobilnya berapa? 23 mobil. Ini nyata di depan. 20 mobil apa? Ada Lexus baru, ya, ada Land Cruiser baru 3 miliar, Alphard aja 2, Mercy seri S, Rubicon. Bingung. Nah, ya ini. Saya jujur balik nanti stres ya, urusin bisnis. Toko mobil ganti-ganti. Apa kata Bro? Bermobil. Amin. Enteng. Rumahnya beliau itu 5.000 meter. Besok saya bangun lagi. Ini besok itu 3 miliar. Saya besok mau bangun pesantren saya itu. Terus apa bisnisnya? Gini loh, kita ini awam. Jadi kita ini masyarakat awam. Awam itu apa? Ya ngertinya apa yang dilihat. Nggak ngerti basyirohnya. Penglihatan iman itu nggak punya. Kita itu hanya basyur. Mengandalkan mata ini terbatas. Ustadz, ayo saya ajak untuk membuka mata hatinya dengan basyir. Kita hidup dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Ayo, kita hidup dengan Al-Quran. Kita dengan Al-Quran. Ustadz, pernah nggak kisah Rasulullah, kisah sahabat? Nah, saya senang dengan sahabat. Oke. Gimana kehidupannya beliau? Oh, saya baca biografi. Dan semua sahabat Nabi itu dengan kadarnya ya. Karena ada sahabat Nabi yang memutuskan untuk tidak kaya. Nggak mau kaya. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang hebat itu nggak mau kaya. Secara materi. Secara materi nggak berkelimpahan dunia enggak. Tapi dia kaya jiwanya. Kaya sekali. Merdeka. Nah, dia katakan, Ustaz, jalan menuju Allah itu banyak cara. Tapi cara yang paling sempurna adalah caranya Rasulullah. Kemudian diikuti oleh para sahabat. Tugas kita meniru Rasulullah, meniru sahabat. Udah, nggak usah pakai metodenya orang Eropa, nanti teori-teori yang ya, kadang kita bacanya kan gitu ya, teori-teori dari Wong Sugi ini, Warren Buffett ini apa itu ya. Ya, konsep ini aja. Dari beliau kemudian saya belajar bagaimana sesungguhnya memperbaiki kualitas hidup ala Rasulullah ala. Nah, salah satunya adalah riyadhah.
Nah, ini bertingkat. Ini riyadhah itu Ustaz, itu memang bertingkat ya Ustaz. Jadi nggak boleh setelah 40 hari karena sudah berhasil terus larang, ya selesai ya. Oh itu malah sengsara itu. Kayak begitu metodologi. Jadi amal yang sudah kita miliki itu menjadi milik kita. Dia menjadi bagian dari kebiasaan, dari hidup. Gak boleh ditinggal. Gus Mar, wah kemarin Riyadhah, baru das. Ganti Riyadhah, ganti amal, nggak begitu. Amal yang sudah dimiliki itu terus dijalankan, ditambahi terus sehingga sampai sempurna amal ibadah kita itu di hadapan. Karena tujuan dari Riyadhah ini sesungguhnya bukan bertumbuk-tumbuknya materi, nggak ada urusan kanan. Jadi Riyadhah ini taqarrub ilallah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Selama Allah ridho, kita nggak punya urusan. Selama Allah ridho, apapun kita ridho. Jadi yang kita kejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembekalan ya. Jadi apa yang sudah teman-teman jalankan, ya metodenya aja yang kita sempurnakan gitu ya. Satu hajat, satu riyadhah, kemudian hajat riyadhah yang sebelumnya, amal-amalan yang sebelumnya itu terus dijaga, sehingga tambah waktu itu amalnya tambah banyak. Ya, begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustaz Agung, teman-teman MPM semua. Semoga selama kebersamaan kita di sini, karena niat kita untuk Allah, semoga Allah ridho dengan semua amal kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.